Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Febriani, NPM 206910734 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan membahas satu materi yang terdapat dalam sistem koordinat dan pengolahan data dalam kehidupan, yaitu MIND. MIND adalah bagian dari perhitungan dasar statistika. Dalam bahasa Indonesia, MIND juga disebut dengan rata-rata. MIND adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. MIND adalah rata-rata matematika sederhana dari sekumpulan dua atau lebih bilangan. MIND menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Untuk menghitung MIND, kita perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai total. MIND biasanya juga digunakan bersama dengan modus dan median. MIND atau rata-rata adalah nilai wakil dari sejumlah bilangan atau data. Dari sekumpulan nilai atau data, jika akan diambil salah satu untuk mewakili data tersebut, maka akan diambil rata-rata. MIND atau rata-rata sendiri memiliki banyak pengertian, tergantung dari sisi mana akan menjelaskannya. Contoh rata-rata yang sering dijumpai adalah rata-rata nilai raport, rata-rata nilai ujian, rata-rata pekerjaan pada suatu lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya, rumus MIND. Nilai MIND dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. MIND atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok. Rumus MIND adalah MIND sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Intinya, kamu hanya perlu menjumlahkan semua angka lalu dibagi dengan banyaknya angka yang ada. Sebagai contoh, misalnya dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan diperoleh persentase 88, 82, 88, 85, 84, 80, 81, 82, 83, 85, 84, 74, 75, 76, 89, 90, 89, 80, 82, dan 83. Tentukan MIND yang diperoleh kelas tersebut. Penyelesaiannya, rata-rata sama dengan jumlah persentase yang diperoleh 20 siswa dibagi jumlah siswa. Rata-rata sama dengan jumlah persentase yang diperoleh oleh 20 siswa tersebut adalah 1660 dibagi dengan 20, jadi hasilnya adalah 83. Contoh lainnya adalah berapakah MIND dari 3, 5, 9, 5, 7, dan 2? Jawabannya, MIND sama dengan jumlah data dibagi banyak data. MIND sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 dan dibagi dengan 6. Hasil dari jumlah data tersebut adalah 31. 31 dibagi dengan 6 dan hasilnya adalah 5,16. Jadi, nilai dari MIND tersebut adalah 5,16. Selanjutnya adalah jenis MIND. Ada 3 jenis nilai MIND yang dipelajari dalam statistik, yang meliputi MIND aritmatika, MIND geometris, dan MIND harmonik. Yang pertama adalah MIND aritmatika. Saat kamu menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah nilai, itu disebut dengan MIND aritmatika. Untuk menghitung, cukup menjumlahkan semua bilangan yang diberikan, lalu bagi dengan banyaknya bilangan yang diberikan. Rumus yang dipakai untuk mencari MIND aritmatika adalah X sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1, XI per N. X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah XN per N. Keterangannya, X sama dengan rata-rata nilai hitung atau aritmatik. XI sama dengan nilai data ke I. N sama dengan jumlah sampel. Contohnya, hitunglah rata-rata hitung atau MIND aritmatik dari data tunggal 2, 5, 6, 7, dan 10. Penyelesaiannya, banyaknya data adalah 5 angka sehingga N adalah 5. Kemudian selanjutnya angka-angka tersebut dijumlahkan. X sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1, XI per N sama dengan
2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 per 5 sama dengan 30 per 5 dan hasilnya adalah 6. 2. Main geometris. Rata-rata geometris adalah rata-rata yang digunakan untuk kumpulan bilangan positif yang diinterpretasikan menurut hasil kali mereka, seperti halnya dengan tingkat pertumbuhan, dan bukan jumlah mereka, seperti halnya dengan main aritmatika. Main geometris dari dua bilangan X dan Y adalah XY. Jika kamu memiliki tiga bilangan X, Y, dan Z, rata-rata geometriknya adalah 3X, Y, Z. Rata-rata geometrik adalah cara lain untuk mencari nilai-nilai rata-rata suatu set angka, yang dilakukan dengan mengalihkan nilai-nilai sebelum mengakarkannya. Alih-alih menjumlahkan nilai-nilai lalu membaginya seperti dalam rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik dapat digunakan untuk menghitung rata-rata tingkat pengembalian dalam analisis finansial atau menunjukkan tingkat pertumbuhan sesuatu dalam periode waktu tertentu. Untuk menemukan rata-rata geometrik, kalikan semua nilai sebelum mengakarkannya dengan N, yaitu N adalah total banyaknya angka dalam set. Kamu juga bisa menggunakan fungsi logaritma di kalkulator untuk mencari rata-rata geometrik. Menemukan rata-rata geometrik set nilai. Yang pertama, kalikan nilai yang ingin dicari rata-rata geometriknya. Kamu bisa memakai kalkulator atau menghitungnya secara manual untuk memperoleh hasilnya. Dan tuliskan hasilnya agar kamu tidak lupa. Sebagai contoh, kalau set angkanya adalah 3, 5, dan 12, hitung 3 dikali 5 dikali 12 hasilnya adalah 180. Untuk contoh lainnya, jika kamu ingin mencari rata-rata geometrik dari set angka 2 dan 18, tuliskan 2 kali 18 hasilnya adalah 36. Yang kedua, carilah akar ke N produk, yaitu N adalah jumlah nilai dalam set. Hitunglah banyak angka dalam set untuk memperoleh nilai N. Gunakan nilai N untuk memperoleh akar yang perlu digunakan pada produk. Sebagai contoh, gunakan akar kuadrat jika set berisi 2 angka, akar kubik jika set berisi 3 angka, dan seterusnya. Gunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan dan tulislah jawabannya. Misalnya untuk set angka berisi 3, 5, dan 12, tuliskan 3 akar 180 sama dengan hasilnya adalah 5,65. Dalam contoh kedua, dengan set berisi 2 dan 18, tuliskan akar 36 adalah 6. Menghitung rata-rata geometrik menggunakan logaritma. Jumlahkan nilai logaritma untuk setiap angka dalam set. Fungsi log di kalkulator mengambil basis 10 dari angka dan menentukan seberapa banyak kamu perlu mengalihkannya dengan 10 supaya nilainya sama dengan angka tersebut. Cari fungsi log di kalkulator yang biasanya ada di sisi kiri tombol. Klik tombol log dan masukkan angka pertama dalam set. Tekan tanda plus sebelum memasukkan log untuk angka kedua. Teruskan memisahkan fungsi log untuk setiap angka dengan simbol plus sebelum memperoleh jumlahnya. Misalnya, untuk set 7, 9, dan 12, tekan log buka kurung 7 tutup kurung tambah log buka kurung 9 tutup kurung tambah log buka kurung 12 tutup kurung, lalu tekan sama dengan pada kalkulator. Kalau fungsi sudah dihitung, jumlahnya akan sekitar 2,87852176. Dan kamu juga bisa menghitung setiap logaritma secara terpisah sebelum menjumlahkan semuanya. Yang ketiga adalah main harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang digunakan untuk kumpulan bilangan yang ditentukan dalam kaitannya dengan beberapa unit, seperti dalam kasus kecepatan, yaitu jarak per unit waktu. Rata-rata harmonik digunakan untuk rasio rata-rata. Untuk dua bilangan X dan Y, rata-rata harmoniknya adalah 2XY atau X ditambah Y. Untuk tiga angka X, Y, dan Z, rata-rata harmoniknya adalah 3XYZ atau XY tambah XZ
tambah YZ. Rata-rata harmonik dari suatu kumpulan data X1, X2, Xn adalah kebalikan dari nilai rata-rata hitung atau aritmatik main. Secara matematis dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. H sama dengan N per sigma (1 per Xi tutup kurung). Secara umum, rata-rata harmonik jarang digunakan. Rata-rata harmonik hanya digunakan untuk data-data yang bersifat khusus. Misalnya, rata-rata harmonik sering digunakan sebagai ukuran tendensi sentral untuk kumpulan data yang menunjukkan adanya laju perubahan seperti kecepatan. Rata-rata harmonik untuk data tunggal. Contohnya, si A berpergian pulang pergi. Waktu pergi, ia mengendarai kendaraan dengan kecepatan 10 km per jam. Sedangkan, waktu kembalinya, ia mengendarai kendaraan dengan kecepatan 20 km per jam. Berapakah rata-rata kecepatan pulang perginya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Apabila kita menghitungnya dengan menggunakan rumus jarak dan kecepatan, tentu hasilnya 13,5 km per jam. Apabila kita menggunakan perhitungan rata-rata hitung, hasilnya tidak tepat. X sama dengan 10 ditambah 20 per 2 adalah 15 km per jam. Pada kasus ini, lebih tepat menggunakan rata-rata harmonik. X sama dengan 2 per 1 per 10 ditambah 1 per 20 sama dengan 40 per 3, hasilnya adalah 13,5 km per jam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.